Mendapatkan siksa yang berat, itu sudah tertulis di dalam kitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, hingga bila datang kepada mereka utusan kami, artinya malaikat. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat itu juga disebut juga rasul, utusan, diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa. Terus kemudian yatawafaunahu, untuk mewafatkan, ya, untuk mencabut nyawa maksudnya. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Maka malaikat itu bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Ya bisa berhala, bisa yang lainnya. Mana sesembahanmu selain Allah? Ternyata dicabut nyawanya oleh malaikat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa mencegah. Ketika dicabut nyawanya juga tetap mati. Mana itu yang biasa kamu sembah selain Allah? Qalu, orang-orang musyrik itu menjawab, dollu anna, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap, anna, dari kami. Ternyata orang mengira bahwa berhala atau sesembahan selain Allah itu bisa menolong, tetapi ketika datang kematian maka mereka sendirian. Malah mana yang kamu sembah, dollu anna, semuanya lenyap dari kami. Wasyaitu, dan mereka mengakui ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, annahum, sesungguhnya mereka, atau bahwa mereka kanu kafirin, adalah orang-orang kafir. Jadi orang ketika dicabut nyawanya itu akhirnya menyadari dia termasuk golongan kafir atau golongan mukmin, ya. Jadi baru dicabut nyawanya ini sudah sadar, faham dia termasuk golongan orang beriman atau orang-orang kafir. Kalau orang beriman itu akhirnya mengakui bahwa kami akan kembali kepada Allah. Orang kafir mereka hanya menyesal. Qala, jadi ketika telah meninggal itu Allah berfirman, udkhulu fi umamin, udkhulu, masuklah kalian, fi umamin, bersama umat-umat, min qablikum, sebelum kamu, minal jinni, dari golongan jin, wal insi, dan manusia, finnari, di neraka. Langsung orang kafir itu rumusnya, ya, yang tertulis dalam kitab itu, orang beriman surga, orang kafir neraka. Orang beriman kalau amalnya
kurang ya neraka, tetapi ada harapan masuk surga. Dulu sudah kita jelaskan di kajian ayat sebelumnya nih, yang membahas tentang orang fasik. Tapi kafir rumusnya jelas, yang tertulis dalam kitab, orang kafir itu ahli neraka. Lah ketika di neraka ternyata ini dijelaskan kullama dakhalat ummatun, setiap suatu umat masuk, maksudnya masuk neraka, la'anat, dia mengutuk ukhtaha, kawannya. Jadi ukhtaha ini ukhta itu sebetulnya adalah saudara perempuan, tetapi karena ini ya istilah Arab untuk suatu kelompok, maka dianggap itu ya temannya, ya laki-laki, ya untuk laki-laki, ya untuk perempuan. Jadi artinya orang itu baru masuk ke neraka, termasuk kelompok ini, maka orang yang masuk duluan ini dikutuk, saya masuk neraka karena mengikuti kamu. Ini lanjutannya ya. Makanya hatta idzat taraku fiha jami'a, sehingga apabila mereka masuk semuanya, ya masuk ke neraka, fiha dalam neraka itu, qalat, maka berkatalah ukhrahum, orang-orang masuk kemudian, ukhra itu berarti orang yang belakang, liulahum, kepada orang-orang yang terdahulu, orang yang masuk dahulu. Ternyata ketemu ning kene. Jadi ketemu kok di neraka. Orang yang baru masuk ini langsung itu berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, haulai, mereka itu adalluna, telah menyesatkan kami. Lah ini orangnya sudah di sini duluan. Jadi ini yang menyesatkan kami, wahai Tuhanku. Nah, akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah. Orang itu di akhirat. Makanya kita selalu diingatkan tentang hari kiamat sebetulnya ya. Lewat bacaan yang kita baca, yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari kiamat. Yaitu orang kafir pun itu nanti faham siapa Tuhannya, yaitu Allah. Karena dia dimasukkan ke neraka itu diajak oleh orang sebelumnya. Lah ini haulai, mereka ini adalah adalluna, telah menyesatkan kami. Fa'atihim, maka dari itu datangkanlah him, kepada mereka, azaban, siksa, di'fan, yang berlipat ganda, minan nari, dari neraka. Nah ini orangnya ternyata yang mengajak saya sudah di sini. Mohon ini disiksa yang berlipat ganda. Qala, maka Allah berfirman, likullin di'fun, masing-masing mendapatkan siksaan yang di'fun, berlipat ganda. Sudah, kamu tidak usah protes, masing-masing itu ada siksa yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun, tetapi kamu tidak mengetahui. Siksa neraka tidak dilipat gandakan saja sudah sangat sakit. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa kaki seringan-ringan neraka itu, kalau kaki itu menginjak neraka, menginjak api neraka, maka isi kepala ini sudah mendidih. Padahal kan jauh ya antara kaki dan kepala. Jadi kepala ini sudah ikut kesetrum mendidih. Ini menunjukkan bahwa
semua orang yang ada di neraka itu mendapatkan siksa yang berlipat ganda. Kamu tidak usah protes, saya sudah tahu. Jadi semua itu berlipat ganda. Ternyata kamu juga demikian sama, karena kamu mengajak keluargamu, mengajak orang lain untuk kafir. Itu kan sama. Jadi masing-masing itu punya peran yang sama. Semakin banyak yang diajak berarti siksanya semakin berat. Maka beruntunglah kita menjadi orang yang beriman. Kita bangga, kitab kita ini orisinil, asli, belum ada perubahan. Dan pasti ketahuan siapa yang merubah karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Buktinya yang mondok di sini juga semuanya hafal Quran, pirang surat. Quran ada berapa juz? 30. Yang kamu hafal juz berapa? Juz 30 hafal semua. Minimal ya. Minimal juz 30. Keren, berarti juz terakhir sudah hafal. Berarti sebelumnya kan hafal ya. Ini ayat 39-nya, qalat ulahum liukhrahum, dan berkatalah orang-orang yang masuk terdahulu. Ula itu yang dahulu, liukhrahum kepada orang yang masuk belakang atau kemudian. Oh, berarti kamu ikut itu famakana lakum alaina min fadl, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Sehingga kamu ikut saja. Ini menunjukkan bahwa mengikuti itu tidak boleh kecuali ada landasan yang benar. Makanya Quran berpesan wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi jangan kamu ikut yang tidak ada landasan ilmunya. Jadi kamu ini berarti tidak punya kelebihan sedikit pun alaina atas kami. Ini artinya bahwa kita ini harus paham ya, mana itu ajaan sesat dan mana ada ajaan yang benar. Kalau kita ini mempunyai ilmu, insya Allah tidak mudah diajak untuk melakukan perbuatan sesat. Seandainya ada kekeliruan, itu paling kalau paham betul itu dosa-dosa kecil. Nah, sementara kalau dosa kecil itu bisa diampuni. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan mengada-ada atas nama Allah, berbuat kesyirikan, mendustakan ayat-ayat Allah, nah itu berarti sudah parah. Itu termasuk dosa besar. Makanya tidak boleh mengejek ayat-ayat Allah. Makanya akhirnya fadzukul azab, maka rasakanlah siksa bima kuntum takjibun, karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Jadi rasakan siksa karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Siapa yang berkata ini nanti akan dijelaskan, ya bisa ini malaikat, bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nanti ada ucapan itu. Orang yang di neraka mendapatkan ucapan rasakan siksa karena perbuatan yang kamu lakukan. Ini berarti kita diminta untuk selalu hati-hati, jangan sampai berbuat yang tidak baik, khususnya sampai mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Tafsir dan penjelasannya dari ayat tadi, la ahada azlam mimman iftara Allahil kadzib,
Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada dusta atas nama Allah. Misalnya bi an aujaba malam yujibhu. Misalnya dengan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kamu harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, misalnya. Wah, itu tidak ada sebetulnya perintah dari Allah begitu. Au harrama ma lam yuharrimhu, atau mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkannya. Dulu sudah dijelaskan ya. Ini tidak boleh memakan unta ini karena ini adalah demikian-demikian. Termasuk tidak boleh punya hajat bulan Selo. Ini pantangan, padahal tidak diharamkan oleh Allah. Jangan buat-buat itu. Au nasaba ila dinihi hukman lam yunzilhu, atau menisbatkan hukum kepada agama Allah padahal tidak diturunkan olehnya. Ya, jadi tidak ada hukum tentang itu, tetapi dianggap bahwa itu hukum Allah. Seperti Allah punya anak, yaitu Nabi Isa itu anaknya Allah, itu tidak boleh. Berarti itu juga dolim yang paling besar. Au nasaba ilallah waladan au syarikan. Ini ada penjelasan di sini malahnya. Atau menisbatkan anak dan sekutu kepada Allah. Jadi kamu boleh nyembah ini, sebetulnya ini bukan menyembah ini, tetapi ini adalah perantara kepada Allah. Jadi orang-orang kafir Mekah itu ketika ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Saya menyembah berhala karena ini sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling dusta tadi mengada-ada atas nama Allah pertama. Yang kedua adalah kadzdzaba bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Al-munzilah, yang diturunkan, biangkaral Quran, dengan mengingkari Al-Quran. Jadi maksudnya mendustakan ayat Allah ini juga mengingkari Al-Quran, karena mengingkari sampai membakar Al-Quran. Itu mengingkari itu sebetulnya adalah termasuk kedzaliman yang paling besar. Itu termasuk mendustakan Allah juga. Mislu kufaril Arab, seperti orang-orang kafir Arab. Ini tidak mengakui adanya Quran. Ini dongeng-dongeng dari Muhammad misalnya. Ini sihir dan seterusnya. Aulam yu'min bin nabi, atau tidak beriman kepada nabi. Jadi mengingkari ayat-ayat Allah termasuk tidak beriman kepada nabi, bahwa nabi tidak pernah dusta dikatakan pendusta. Au istahza'a bil ayat, atau mengejek ayat-ayat. Jadi ayat-ayat Al-Quran dianggap dongeng orang-orang terdahulu. Au tarakaha mufaddalan 'alaiha ghairuha, atau meninggalkannya dengan diungguli yang lainnya. Artinya Quran ini tidak dijadikan pedoman, tetapi menjadikan yang lain sebagai pedoman. Jadi Quran tidak dipelajari, tetapi malah senang mempelajari yang lain. Jadi dianggap bahwa ajaran si tokoh ini itu lebih hebat daripada Al-Quran misalnya. Ajaran Soekarno lebih hebat daripada Quran misalnya. Ada yang begitu itu. Sampai karena kagumnya patungnya habis miliatan itu. Ada atau ya berita itu? Dibiayai karena lebih mengagungkan itu daripada Al-Quran. Itu sudah terbalik itu ya, pikiran manusia itu sudah
dianggap suatu kezaliman yang besar, ya. Ternyata ya ora paham. Salam kemerdekaan ya keliru. Ternyata tidak cocok dengan yang dilakukan oleh Soekarno. Itu lambang tok untuk simbol, tetapi simbolnya yang keliru. Ulaika jami'an yanaluhum ma kutiba alaihim fi kitabil maqadir. Mereka semua akan memperoleh apa yang telah ditetapkan buat mereka dalam kitab takdir. Alladzi sujjila fihi nizamul alam kulli. Yang telah tertulis aturan dunia seluruhnya. Jadi sebetulnya dalam kehidupan ini di dalam kitab Al-Quran khususnya yang tertulis dalam Lauhul Mahfudz dulu, ya. Jadi ini adalah Quran itu tuh sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfudz, terus kemudian diturunkan ke langit dunia pada Lailatul Qadar itu, ya, atau Lailatul Mubarak secara keseluruhan. Lah diturunkan ke dunia ini berangsur-angsur. Tetapi rumusnya yang tertulis di situ itu ditentukan bahwa orang yang kafir ingkar itu neraka, termasuk yang mengada-ada atas nama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah tadi, neraka. Itu sudah tertulis. Yang beriman dan beramal soleh surga. Termasuk yang tertulis itu waqutira lahum minal arzaq wal amar, telah ditulis di situ adalah seperti rezeki dan umur. Cuma tidak ada yang tahu, termasuk malaikat sendiri itu tidak tahu, malaikat maut itu loh. Kapan? Misalnya Pak Ji itu meninggal, tidak ada yang tahu. Ya, di Quran kan dijelaskan, ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana meninggal. Jadi tidak ada yang tahu. Wa kutiba liman kadzdzaba 'ala Allah anna wajhahu muswaddun. Dan ditulis bagi orang-orang yang berdusta atas nama Allah bahwa wajahnya berwarna hitam. Jadi nanti bangun dari kubur itu sudah kelihatan orang yang ingkar kepada Allah wajahnya hitam. Cara membuat putih bagaimana supaya nanti bangkit dari kubur wajahnya putih, atau masuk salon supaya glowing? Tidak ada di sana, hitam tetap hitam. Lah cara membuat kulit kita nanti putih di akhirat nanti melalui air wudhu, ya. Termasuk mandi junub bagi yang sudah mimpi basah itu. Ya mandi junub, termasuk dipakai untuk sujud, artinya sholat, ahli sholat. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi tanda mereka itu karena bekas sujud, sehingga wajahnya putih bercahaya, itu karena bekas sujud. Makanya kalau sujud harus ada tumak ninahnya, jangan tergesa-gesa supaya cahayanya menjadi cemerlang, dan itu bisa menjadi sinar yang menunjukkan ke surga. Jadi nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, bercahaya di depannya termasuk bagian kanannya. Ya, itulah ya, kanan ini menunjukkan surga. Hatta idza ja'atuhumur rusul wa huwa malaikatul maut, sehingga jika para utusan datang kepada mereka yaitu malaikat maut, yatawaffawna untuk mewafatkannya, wa yakbiduna arwahahum dan mencabut nyawa mereka, qalu lahum,
Maka malaikat itu berkata kepada mereka, ai sa'alahumur rusul. Artinya malaikat utusan ini bertanya, takniban wa taubikhon, untuk mengolok-olok dan mengejek mereka. Aina syuraka alladzina kuntum tad'una wa ta'buduna fid dunya. Di mana sekutu-sekutu yang selalu kalian mohon dan kalian sembah di dunia, min dunillah, selain Allah. Di ndak sing mbok sembah selain Allah. Setan, ada demit, ada ya patung. Itu mana? Ternyata tidak ada. Mereka di dunia saja dipanggil juga tidak dengar, apalagi kalau sudah di akhirat. Dibuat sendiri, disembah sendiri. Kok masuk akal tidak kira-kira? Tidak masuk akal sama sekali. Ud'uhum yukhallisunakum, bermohonlah kepada mereka agar membebaskan kamu mimma antum fihi, dari keadaanmu yang sekarang ini. Coba minta tolong kepada mereka. Ajabuhum, mereka menjawab, ghabu anna wa dhahabu, mereka lenyap dari kami dan pergi. Fala nadri makanahum, sehingga kami tidak mengetahui tempat mereka. Hilang. Dia hilang, tidak ada. Karena kita menghadap Allah tidak membawa apa-apa. Yang menyertai kita, yang menolong kita adalah amal kita. Amalnya itu disandarkan kepada berhala, berhalanya tertinggal di dunia, tidak dibawa, tidak bisa menolong. Paham ya? Wala narju minhum an-naf'a wal khaira, kami tidak bisa mengharap manfaat dan kebaikan dari mereka. Wala daf'ad dar, dan termasuk tidak bisa mengharap untuk menolak mudarat. Mereka berjalan sendiri di hadapan Allah tanpa membawa apa-apa. Allah murka. Wa aqarru wa atarafu, mereka mengakui dan sadar, ala anfusihim, sadar diri, bi annahum kanu bi tu'aim wa ibadatihim yaum kafirin, bahwa mereka dengan memohon dan menyembah kepada mereka adalah sia-sia. Jadi sadar diri ketika menghadap Allah, wis ora nggawa apa-apa. Ya sudah, kamu tidak membawa bekal untuk patut mendapatkan surga, ya situ jegur di neraka. Nah, setiap orang akan masuk surga melewati jembatan yang di bawahnya itu jurang neraka. Tidak ada yang bisa menolong, yang mesti kebreset. Yang bisa menolong adalah amal kita semua. Wa mafadu hadza zajrul kufar, intinya ini adalah hardikan kepada orang-orang kafir, amma hum alaihim minal kufri, atas sikap mereka yang berupa kekufuran. Wa daf'uhum ilan nadhari wa ta'ammul, dan ini mendorong mereka untuk memperhatikan dan merenungkan. Jadi kita semua, termasuk khususnya orang kafir, ini hendaknya memperhatikan dan merenungkan fi awaqibi umurihim al-qaimah alal kufri wad dolal, akibat urusan mereka yang didasarkan atas kekafiran dan kesesatan. Jadi akibat kafir dan sesat itu bahaya. Summa akhbarallahu ta'ala amma taquluhul malaikah, kemudian Allah memberitahu tentang yang dikatakan malaikat, liha ulail musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik, bihi al-muftarin alaih, yang mengada-ada atas nama Allah, al-mukadzibin nabi ayati, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ini judulnya kan
Ya, jadi yang paling dolim adalah mengada-ada atas nama Allah, termasuk mendustakan ayat-ayatnya. Maka malaikat itu akan mengatakan, udkhulun nar, masuklah kalian ke neraka, ma'a umamin amsalikum, bersama umat-umat yang seperti kalian, wa ala sifatikum, dan sesuai dengan sifat-sifat kalian. Orang nanti masuk itu sesuai dengan sifatnya. Sifat yang melekat pada orang itu satu, kafir itu pokoknya kafir semuanya ya. Termasuk ahli kitab wal musyrikin ini kafir, golongan kafir. Golongan orang yang bertakwa termasuk golongan orang yang beriman, beramal soleh, takwa, abror ya. Golongan orang-orang soleh itu sama, sebutan saja yang beda. Makanya nanti akan masuk surga itu berombong-rombongannya. Jadi dalam surat Az-Zumar itu disebutkan ya di akhir itu. Jadi masuk surga zumaro berbondong-bondong, masuk neraka juga zumaro berbondong-bondong. Kalau di sini disebutkan ini ma'a umamin, bersama umat-umat. Ini artinya ya berbondong-bondong, tidak sendirian. Rombongan tapi mlebu neraka geruduk-geruduk. Jadi neraka itu cenderung ke bawah, seperti jurang. Naik ya sulit, jurang. Kalau surga seperti di bukit-bukit. Qad sabaqatkum fil kufri, mereka telah mendahului kamu dalam kekufuran. Sawaan minal jinni wal ins, baik dari jin dan manusia. Jadi sama, jin dan manusia. Jin diciptakan dari api, tapi dibakar ke api. Apa bisa sakit? Ya bisa. Termasuk manusia ini aslinya dari tanah, tapi diwantem tanah sing garing ya loro. Ya jadi sama, api itu juga bisa menyiksa api. Ini tadi diceritakan ada perintah masuklah neraka. Falqail yang berkata ini imma maliku khazinin nar, bisa jadi itu malaikat penjaga neraka, au huwallahu azza wa jalla, atau Allah azza wa jalla. Qala Allah, kalau Allah berarti Allah berfirman udkhulu, masuklah. Ya, jadi yang memerintahkan masuk bisa juga Allah, bisa juga malaikat. Tadi ayatnya kan tidak menjelaskan. Kullama dakhala jama'atun minhum, ketika masuklah sekelompok dari mereka an-naro, ke neraka, waraat al-azab wal khizyi wan nikal, dan melihat siksa kehinaan dan hukuman, la'anat ukhtaha fil millah watin allati dullat bil iktida biha, dia mengutuk teman sekeyakinan, seagama yang telah sesat dengan memberi contoh. Jadi sesatnya itu ya wis sesat, memberi contoh. Makanya memberi contoh itu yang baik itu mendapatkan pahala. Memberi contoh yang buruk itu ikut mendapatkan dosa. Idhiya qad dallat bittibaiha wa taqlidiha fil kufri. Karena telah sesat juga, ini yang belakang ini, dengan cara mengikuti dan taklid dalam kekufuran. Anut itu hendaknya anut yang baik. Makanya sebetulnya kita ini dalam berislam itu ada larangan taklid. Yang diperintahkan adalah ittiba. Taklid itu mengikuti tanpa meneliti apakah itu ada dasarnya atau tidak. Pokoknya anut. Bagi orang awam memang dalam hal tertentu itu boleh.
yakin bahwa yang diikuti itu pasti mempunyai dasar. Tetapi bagi kita sebetulnya yang diperintahkan adalah ittabi'u, ittiba. Ittiba itu bedanya apa dengan taklid? Ittiba itu mengikuti orang tetapi tahu dasarnya. Jadi minimal yang diikuti itu mengatakan dasarnya Quran ini, hadisnya ini. Jadi minimal kita ini sebetulnya berislam itu ittiba, bukan taklid. Kalau yang lebih tinggi itu ijtihad. Ijtihad itu berarti malah bisa menentukan ini memang hukumnya halal, haram, makruh dan seterusnya. Nah, kita ini kalau ingin ijtihad, orangnya namanya mujtahid itu syaratnya cukup berat. Menguasai bahasa Arab, ya menguasai Quran, hadis, tafsir, usul fikih dan seterusnya. Ya kita minimal ittiba. Kama qala ta'ala, ini tadi seperti firman Allah Ta'ala, summa yaumal kiamat yakfur ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Melaknati itu mengutuk. Jadi saling menyalahkan intinya ya, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Wa hakadha yal'anu asnaful kufar ba'dhum ba'dha. Asnaful kufar ba'duhum ba'dha. Jadi sekelompok orang kafir melaknat kepada kelompok lainnya. Wa yatabarra'u ba'duhum min ba'd. Dan sebagian kelompok berlepas diri dari lainnya. Kamu ini yang ngajak saya masuk neraka. Yang disalahkan juga salahnya sendiri, kamu ikut. Ya, salahnya sendiri. Sekarang ya kamu ya ikut neraka. Jadi kamu mestinya hidup harus punya prinsip, intinya begitu. Prinsip dalam memegang kebenaran. Tidak boleh ikut-ikutan tadi. Hatta idza daraku wa talahaku finnar, sehingga ketika mereka saling menyusul dan saling bertemu di neraka, wajtama'u fiha lihim, dan berkumpul semuanya di sana, qalat ukhrahum tukhulan wa manzilan. Berkatalah mereka yang masuk dan tinggal terakhir, wahumul adba wal salafah, mereka adalah pengikut dan mempunyai derajat yang rendah, ya semuanya derajatnya rendah di sana. Liulahum, kepada orang yang lebih dulu, manzilatan au tukhulan, ya tukhulan, lebih dulu tinggal dan masuk. Wahumul matbuun wal qadah war ruasa, mereka adalah juga satu bisa yang diikuti, bisa pemimpin, bisa penguasa. Li'annahum asyaddu jaroman min atba'ihim, karena mereka adalah lebih jahat dibandingkan para pengikutnya, karena kadang-kadang memaksa. Fatakhalu qablahum, jadi masuk ke neraka sebelum mereka. Qalat qaulan yatadammanu syakwal adba ilallahi yaumal qiyamah, pengikutnya berkata dengan perkataan kepada Allah sebagai ungkapan keluhan pengikut pada hari kiamat. Li'annahum alladzina adalluhum an sawa'is sabil. Ini masih penjelasannya. Karena mereka yang diikuti itu adalah orang-orang yang menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Ini baru jawabannya ini. Tilka syakwa anahum yakuluna mukhatibina lillah. Pengaduan ini bahwa mereka berkata kepada Allah, Rabbana haulai sada adalluna anil haq. Tuhan kami, pemimpin itu telah menyesatkan kami dari kebenaran. Fa'atihim adzaban mudha'afan, maka berilah mereka siksa yang berlipat ganda minan nari, dari siksa neraka.
Do'if alaihim al-uqubah, artinya lipat gandakanlah hukuman atas mereka. Jadi artinya tadi sebagai penjelas ya. Fajabahullah, maka Allah itu menjawab, ya, bahasa Indonesianya aja nih, untuk masing-masing dari kalian dan dari mereka ada siksa yang dilipat gandakan. Sesungguhnya itu telah kami lakukan dan kami telah memberi balasan kepada masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Ada kalanya karena penyesatan, ada kalanya taklid dan tersesat. Ini yang perlu diketahui. Jadi taklid itu juga salah kalau memang yang diikuti adalah salah. Karena masing-masing dari pemimpin dan pengikut itu telah melakukan kesesatan atau penyesatan. Dolin itu berarti orang yang sesat. Mudillin itu berarti yang menyesatkan. Jadi yang sesat ya salah. Mudillin yang menyesatkan lebih parah lagi. Malah berlipat ganda. Jadi saya kira ini intinya ya. Jadi saling menyalahkan, yang masuk neraka dulu itu juga membantah. Salah dhewe kowe gelem manut. Jadi yang masuk belakang merasa ikut juga menyalahkan, malah meminta kepada Allah supaya melipat gandakan. Makanya ada ayat Al-Quran dalam An-Nahl mengenai berlipat gandanya siksa ini. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan. Siksaan di atas siksaan itu berarti siksaan yang berlipat ganda ya. Bima kanu yufsidun, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Menurut Al-Quran, kerusakan ini bukan hanya fisik, malah kerusakan yang parah itu sebetulnya adalah rusaknya akidah. Membuat kerusakan itu membuat kerusakan akidah. Itulah yang lebih parah karena itu berakibat sampai di akhirat. Kalau merusak di dunia, merusak fisik itu akibatnya di dunia saja. Tapi kalau merusak akidah, akibatnya sampai di akhirat. Ya. Saya kira cukup ini apa yang saya sampaikan. Semoga kita yang telaten untuk mendengarkan kisah-kisah Al-Quran, ini adalah Allah yang mengisahkan. Ini semoga menguatkan iman kita dan keyakinan kita sehingga kita semakin kokoh imannya.